Sampun Bu Oki, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini Nafisa. Ya, sudah ada 3 mahasiswa yang saya jadikan co-host. Kita langsung saja untuk masuk ke pembahasan mengenai learning ya. Kemarin terakhir kalau tidak salah saya menjelaskan mengenai learning. Mulai dari PPT pertemuan 3, machine learning, nanti kita lanjutkan ke automatic planning, kemudian terakhir nanti deep learning. Ya. Ya, jadi untuk learning ini ya seperti yang pernah saya sampaikan ya di pertemuan pertama. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara teknik itu dibagi 4 ya. Jadi ada yang pertama adalah searching, kemudian yang kedua adalah reasoning, kemudian yang ketiga adalah planning, dan yang terakhir adalah learning. Nah, untuk learning sendiri di sini di pertemuan pekan lalu ya, hari Kamis lalu, saya juga sudah menggambarkan mengenai next generation. Jadi next generation in artificial intelligence. Jadi apa? Next generation ya. Jadi teknik-teknik yang nanti akan dikembangkan untuk kecerdasan buatan nanti ke depannya itu apa saja ya. Di pertemuan terakhir pekan lalu sudah saya berikan gambaran sedikit. Jadi nanti sampai tahun 2030 itu masih banyak penelitian mengenai deep learning, sehingga di sini pembahasan kita ini juga masuk ke learning, machine learning, karena machine learning ini juga merupakan bagian yang besar dari deep learning, karena deep learning ini merupakan salah satu komponen atau salah satu bagian yang ada di dalam machine learning. Baik, jadi seperti yang ini sepertinya kemarin sudah ya ini ya. Salah satu tujuannya adalah memprediksi, jadi untuk memprediksi masa depan, kemudian untuk mencapai maka dibuat sebuah pola atau aturan. Nah, teknik ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah ya. Jadi, nah kemarin ini sepertinya sudah ya ini ya. Sudah belum ya kemarin? Sudah ya? Sudah. Sudah belum? Kalau 3 boleh PPT 3 sudah Bu. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan saja untuk yang Hari ini PPT 4. Oke. Kalau begitu di ini CNN saja, deep learning CNN. Atau sebelum ini ada materi yang di pertemuan keempat, deep learning overview. Saya stop sharing dulu. Ya. Ini nanti mengarahnya ke materi deep learning PPT pertemuan ke-6 yang sudah saya sharekan juga ya. Jadi prinsipnya jika nanti kita akan membahas mengenai deep learning ini menggunakan beberapa metode pembelajaran. Jadi ada supervised, kemudian ada unsupervised, kemudian ada semi supervised, termasuk metodenya ya. Jadi di sini metode yang digunakan itu ada linear, non-linear untuk klasifikasi, bahkan klasifikasi sendiri juga dibagi 2 sebenarnya ya. Pertama itu adalah klasifikasi, kemudian yang kedua adalah klasterisasi. Jadi ada klasifikasi dan juga ada klasterisasi. Perbedaannya kalau klasifikasi, di klasifikasi itu kita menambahkan label. Jadi kita memberikan label-labelnya. Sedangkan untuk clustering ya, atau klasterisasi itu tidak ada pelabelan pada data yang digunakan di dalam penelitian. Nah, kita lanjut saja di sini untuk arsitekturnya. Ya, untuk definisinya, ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama dan kedua. Nah, nanti pada saat kita menggunakan teknik learning, karena teknik learning itu terkait dengan masalah pembelajaran ya, pembelajaran baik itu yang supervised maupun unsupervised atau yang semi supervised, data yang kita kumpulkan dari berbagai sumber. Pernah saya jelaskan ya, ada 3 sumber untuk memperoleh data. Yang pertama adalah sumber primer, kemudian yang kedua adalah sumber sekunder, dan yang ketiga itu adalah personal. Nah, data yang sudah kita peroleh itu nanti akan dibagi.
berapa persen yang akan digunakan untuk training, berapa persen yang akan digunakan untuk testing, dan berapa persen yang digunakan untuk validation, ya, validasi. Misalnya kita membuat komposisi ya, saya tuliskan di sini untuk komposisinya itu misalnya 60, 20, 20. Nah, bisa juga nanti komposisinya itu kita rubah menjadi 70, 15, 15. Atau bisa juga menjadi 80, 10, 10. Atau ternyata kita tidak memberikan data validasi di situ. Sehingga data itu hanya kita bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu adalah untuk training, misalnya 80%, kemudian yang 20% sisanya itu digunakan untuk pengujian, ya, untuk testing. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang supervise itu kan pembelajaran di mana data itu sudah diberikan label, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi, kenapa dinamakan supervise? Ketika kita akan melakukan klasifikasi atau pengelompokan, fungsi klasifikasi ini untuk apa? Untuk mengelompokkan. Kalau data yang akan dikelompokkan ini adalah data gambar, ya, karena data itu kan ada berapa kemarin? Ada 5 ya. Berdasarkan ukuran itu saya bagi menjadi 5. Yang paling kecil itu adalah karakter, di mana data karakter itu memuat mulai dari huruf ya, huruf baik itu kapital, huruf kecil, kemudian angka ya. Begitu pula dengan simbol, ya, simbol yang digunakan yang kita saya di sini kan ada keyboard ya. Nah, di keyboard ini kan simbolnya ada titik koma, ada titik ya, kemudian ada apostrof, double apostrof, kemudian ada tanda tanya dan lain sebagainya. Itu masuknya ke dalam jenis data karakter. Kemudian data yang kedua itu adalah data audio, suara. Kemudian yang ketiga itu adalah data gambar. Nah, kalau kita menggunakan gambar itu misalnya kita melihat gambar lingkaran. Ya, jadi gambar lingkaran itu terdiri dari apa? Dari pixel, kumpulan pixel-pixel. Jadi satu titiknya itu merupakan pixel, di mana pixelnya itu adalah picture element atau bagian yang paling kecil dari sebuah gambar. Fungsinya apa? Fx, y. Ini saya lupa bawa pennya, ini mohon maaf. Kampus malah lupa nggak bawa pennya. Ditulis sendiri ya. Jadi fungsinya satu titik atau picture atau pixelnya itu memiliki fungsi f, x, y. Jadi x, y itu tidak lain adalah koordinat pixel dari sebuah gambar. Jadi gambar atau saya tampilkan sekarang. Kalau nggak ditampilkan itu nggak ada gambarannya. Jadi saya ambil dari yang materi pengolahan citra. Sebentar saya tampilkan. Sebentar ya. Nanti kalau menggambarkan nggak bisa, ini saya lupa nggak bawa pennya ke kampus, jadi saya bisa ngurang di laptop saya. Pengolahan citra. Oke. Sebentar. Pengolahan citra. Sebenarnya ramai. Sebentar. Kalau ada di sini ya. Pengolahan citra.
Hmm. Sumber hasil pengolahan. Sumbernya ini saya cari data gambarnya. Oke, untuk fungsi spline. Ini sama. Ya, jadi di sini saya tampilkan untuk satu piksel dari sebuah gambar. Ya. Jadi satu pikselnya itu berupa satu titik, tetapi berbeda dengan data yang lain. Ya. Itu kan fungsi dua dimensi. Sehingga fungsi dua dimensi kita gambarkan dalam grafiknya adalah XY. Nah, terkadang ketika kita menggunakan gambar, gambarnya ini sudah tidak lagi fungsinya dua dimensi, tetapi tiga dimensi, empat dimensi, dan seterusnya. Ya, gambar. Ya, saya ini ya. Saya tampilkan di sini untuk gambar. Nah, kalau gambarnya bisa seperti ini ya. Ini gambar daging. Gambar daging ini kalau misalnya kita olah, nah gambar daging ini kan sebenarnya ketika kita melihat gambar atau ini kita jadikan data karakter, maka satu kotak yang ada di sini, ini misalnya saya perbesar terlebih dahulu. Ini misalnya saya besar. Nah, saya gambar seperti ini, saya potong misalnya. Ya, saya potong. Saya yang mau mengambil bagian ini saja, dan saya ini ya. Nah, misalnya ini yang saya ambil. Ketika ini saya konversi atau saya rubah ke dalam nilai karakter, ini akan dibaca sebagai sebuah nilai. Yang ukurannya berapa? Di sini ukuran pikselnya, jadi satu piksel itu satu titik yang ada di dalam gambar ini. Ini satu titik. Jadi kalau kita melihat di sini adalah sebuah objek, objeknya ini adalah daging, maka ini adalah kumpulan dari piksel-piksel. Ya, jadi kumpulan dari piksel-piksel yang membentuk sebuah gambar. Sehingga untuk pengolahan gambar, termasuk klasifikasi, ketika nanti kita akan mengklasifikasi data, yang data itu adalah data gambar, klasifikasi yang kita lakukan, salah satunya adalah klasifikasi berdasarkan kemiripan piksel. Jadi kalau pikselnya itu mirip, maka nanti akan kita klasifikasi menjadi satu bagian, satu kelompok. Ya, seperti itu. Jadi ini misalnya kita fokuskan di sini. Nah, ini kalau semakin kita mengambil dari komponen gambar ini, kemudian kita perbesar ya, itu nanti akan semakin pecah gambarnya. Kenapa? Karena resolusinya akan semakin kecil. Ya, jadi semakin kecil resolusinya, ini akan mempengaruhi dari kualitas gambar. Karena gambarnya ini akan semakin kasar. Berbeda kalau resolusi yang kita gunakan itu tinggi. Ya, jadi kalau resolusinya tinggi, maka gambarnya akan semakin halus. Gitu. Nah, ini kita kembali ke sini ke laptop dulu. Saya tampilkan sebentar untuk ukurannya. Nanti kita masuk lagi ke sana, ke PPT yang tadi. Nah, ini persamaan-persamaan ya. Persamaan-persamaan yang kita gunakan untuk mengolah gambar. Ketika kita memiliki gambar yang bentuknya secara visual itu sama persis, ya. Misalnya kita melihat dua gambar secara visual itu sama. Bagaimana kita bisa mengolah kedua gambar tersebut, atau bagaimana kita bisa menganalisis kedua gambar tersebut
supaya kita bisa membedakan antara gambar 1 dan gambar 2 itu ternyata berbeda. Nah, salah satu cara kita melakukan pengolahannya dengan menggunakan metode statistik. Ya, jadi kita mengambil ciri yang ada di setiap objek. Setelah kita ambil cirinya, baru kita lakukan perhitungan statistik. Karena untuk mengekstrak ciri, jadi sebelum masuk ke klasifikasi, yang klasifikasinya itu nanti kita tambahkan metode learning, kita harus mengetahui ciri dari setiap objek. Nah, ciri dari karakter itu apa, kemudian ciri dari data audio itu apa, kemudian ciri dari data gambar itu apa, ciri dari data animasi itu apa, dan ciri dari data video itu apa. Nah, di ekstraksi ciri, jadi ada 3 ya, metode struktural, metode statistik, dan juga metode sintaktik. Nah, kalau misalnya gambarnya itu terlihat mirip, maka metode yang paling tepat itu adalah metode statistik, karena statistik ini mengambil ciri dari gambar itu berdasarkan persamaan statistiknya. Jadi persamaan statistik di sini ada 2 orde pertama dan orde kedua. Kalau orde kedua itu ada 17 ciri, kalau orde pertama ini ada kurang lebih 6 ya. Jadi mengambil nilai rata-ratanya atau nilai mean atau nilai average-nya, ya persamaannya seperti ini. Jadi yang diambil itu dari persamaan probabilitasnya. Ya, ini untuk perhitungan ratanya, misalnya rata atau average atau mean, ini sama ya. Mengambil nilai rata-rata dari sebuah gambar, sebuah objek. Karena ketika kita akan mengolah gambar, kita akan mengolah gambar itu kan sampel ya, per sampel, per data, setiap gambar itu kita olah satu persatu, kemudian kita bandingkan. Nanti perbedaannya itu kita jadikan sebagai template. Nah, yang template-nya itu nanti akan kita gunakan sebagai label pada sebuah data. Itu masuk ke metode supervise. Ya, jadi di sini misalnya kita mengambil nilai rata-ratanya, kemudian nilai variansi, ya variansi atau standar deviasi ya. Jadi kalau variansi itu dikuadratkan, kalau standar deviasi itu di akar kuadratkan. Kemudian mengambil nilai entropi, nilai skewness, ya, entropi dari sebuah fitur atau sebuah ciri, kemudian nilai skewness-nya, kemudian nanti terakhir itu baru diambil nilai kurtosisnya. Jadi kurang lebih ada 5 ciri di orde pertama. Nah, kalau orde kedua kita harus melibatkan matriks keokurensi. Ini matriksnya. Jadi matriks okurensi ini digunakan untuk menghitung ketetanggaan antar piksel. Jadi nanti yang dilihat itu jarak 45 derajat dan juga ketetanggaan antar piksel di sebelah kanan 1 piksel atau sebelah kiri 1 piksel, sebelah atas 1 piksel, sebelah bawah 1 piksel, atau serong 45 derajat 1 piksel, ya baik itu atas maupun bawah, kanan atau kiri. Ini ketetanggaan antar piksel. Seperti itu. Ini untuk pengolahan gambar. Jadi kita bisa melihat objek, baik itu lingkaran, kemudian tadi gambar daging, karena sebenarnya merupakan gabungan dari piksel-piksel. Ya, jadi gabungan dari piksel-piksel. Sekarang kita kembali lagi ke PPT yang tadi. Sebentar, ini PPT-nya kok malah hilang. Sebentar. Ya, kita kembali ke PPT yang tadi. Kok malah hilang ya? Sebentar. Oke. Ya, kita kembali ke PPT ini. Jadi untuk supervise tadi sudah jelas ya. Jadi kita memberikan label pada data masukan. Ya. Contoh yang sudah menggunakan metode supervise diantaranya adalah untuk mengklasifikasi email. Jadi mengklasifikasi email, mengklasifikasi misalnya tanda tangan, ya image classification. Nah di sini bisa diprediksi dengan menggunakan metode regresi. Kemudian untuk yang unsupervised itu tidak ada pelabelan pada data. Jadi data itu akan dilatih secara random, secara otomatis. Nah, yang sudah menggunakan metode ini salah satunya adalah klasterisasi. Kemudian satu lagi adalah reinforcement learning. Yang reinforcement learning kemarin bukunya juga sudah saya kirim di WA group ya. Jadi ada satu handbook yang membahas khusus reinforcement learning. Nah, kita lihat di gambar bawah ini ya. Ini ada klasifikasi, kemudian regresi, ada clustering,
Ya, clustering itu tadi yang menggunakan metode supervised, regresi klasifikasi ini menggunakan yang supervised. Ya, regresinya itu juga berbagai macam. Kalau regresinya itu hanya digunakan membagi atau memisahkan dua kelas, ini akan lebih mudah. Permasalahannya sederhana. Tapi kalau regresinya ini kita sudah menggunakan regresi yang polinomial, ya, karena polinomial itu kan pangkat n ya, itu sudah digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Nah, di sini untuk yang pembelajaran supervise kita lihat beberapa kategori dan juga teknik-teknik yang menggunakan metode pembelajaran supervise, diantaranya ada pengklasifikasi secara numerik, contohnya untuk linear classifier. Perceptron ini jaringan saraf tiruan ya, JST ya. Jadi JST di sini perseptron ini masuk ke JST yang single layer. Jadi untuk yang single layer itu ada perseptron, kemudian ada HAP ya, HAP ini masuknya juga single layer di mana arsitekturnya antara lapisan input dengan lapisan output itu dihubungkan dengan sebuah bobot ya. Jadi antara lapisan masukan atau input layer dengan lapisan output atau output layer itu dihubungkan dengan sebuah bobot ya, di mana bobotnya itu biasanya disimbolkan dengan W ya. Jadi ada dua jenis bobot yang digunakan di dalam jaringan saraf. Yang pertama adalah bobot bias. Bobot bias ini biasanya disimbolkan dengan B yang nilainya itu secara default bisa di set 0 atau 1. Kemudian yang kedua itu adalah bobot W di mana nilainya juga dapat bernilai random pertama. Kemudian yang kedua dapat diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian kita lihat lagi selain menggunakan JST, di sini juga ada SVM, ya, neural network ini untuk berbagai kondisi ya, untuk berbagai arsitektur, karena secara arsitektur JST pun juga ada 3, single layer, multi layer, dan juga recurrent. Ya, jadi kalau single layer itu dari lapisan masukan ke lapisan output, jadi lapisan input ke output itu dibutuhkan bobot ya. Bobotnya ini fungsinya untuk koneksi, untuk menghubungkan, sama seperti misalnya kita berhubungan dengan komputer. Kita bisa menggunakan komputer kalau ada interface-nya. Interface-nya apa? Software aplikasi. Karena ketika kita menggunakan mesin, mesin ini hanya bisa membaca program dalam bentuk perangkat lunak sistem. Ya. Kita tidak bisa memahami perangkat lunak sistem kecuali kalau kita ingin mengetahui fungsi dari perangkat lunak sistem tersebut. Misalnya contohnya assembly ya. Tapi ketika kita berhubungan dengan komputer yang memudahkan kita bisa bekerja dengan menggunakan komputer, software-software yang ada, itu salah satunya adalah software aplikasi. Jadi software sendiri juga ada 2, software sistem dan juga software aplikasi. Yang digunakan oleh pengguna itu adalah software yang aplikasi, sedangkan yang digunakan oleh mesin itu adalah software yang sistem. Ya, yang salah satunya adalah bahasa assembly. Nah, kemudian tadi untuk arsitektur JST sudah ya, ada 3 ya, single layer, multi layer, kemudian recurrent. Nah, yang multi layer itu yang dikembangkan di dalam deep learning. Karena di dalam arsitektur multi layer, kalau tadi single itu input dan output langsung dihubungkan dengan menggunakan bobot. Bobotnya adalah W, biasanya disimbolkan dengan W. Sedangkan untuk yang multi layer, antara input dan output dihubungkan dengan sebuah lapisan yang namanya hidden atau lapisan tersembunyi. Jadi input kemudian dihubungkan dengan hidden, kemudian dihubungkan dengan output. Ya. Nah, setiap lapisan dari input ke hidden dan juga dari hidden ke output dihubungkan dengan bobot. Jadi bobotnya ada 2. Bobot yang menghubungkan dari input ke hidden dan juga bobot yang menghubungkan dari hidden ke output. Ya. Nah, kemudian fungsi aktivasinya di mana? Fungsi aktivasi itu digunakan untuk mengalihkan ya hasil dari semua nilai masukan yang dikalikan dengan bobot. Jadi fungsi aktivasi atau FXY itu diperoleh dari sigma XI dikalikan dengan WI. XI-nya itu ada berapa nilai masukan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan masukannya itu adalah nilai ciri, misalnya ciri orde pertama, berarti nanti ada 5 nilai X, ya. Jadi X1, X2, S3, S4, S5. Kalau ada 5 nilai X, maka kita akan menghubungkan setiap masukan dengan output dengan nilai bobotnya. Jadi ada W1, W2, W3, W4, W5. Ya, jadi itu untuk nilai masukan dari W dan X-nya. Nah, selain numerical classifier, di sini juga ada probabilitas function. Ya, probabilitas function ini menggunakan perhitungan-perhitungan
probabilitas atau peluang bersyarat, ya, misalnya Hidden-Markov, kemudian naive Bayes, ya, kemudian Gaussian discriminant analysis, ya, ini menggunakan perhitungan-perhitungan peluang bersyarat. Kemudian ada lagi fungsi dari yang non parametrik. Non parametrik ini seperti KNN, ya, kita sudah tidak asing dengan metode KNN, ya, K-Nielsen-Nersberg. Nah, K-Nielsen-Nersberg ini sama ya seperti matriks kokurensi tadi. Jadi dia mencari ketetanggaan antar piksel, ya. Jadi piksel yang bertetangga, satu piksel ya, bukan 2 atau 3 piksel, tapi satu piksel yang bersebelahan, baik itu sebelah kanan, kiri, atas, bawah, atau serong secara 45 derajat. Ya. Kemudian di fungsi simbolik itu ada decision tree dan juga ada classification and regression tree. Jadi di decision tree ini biasanya berupa pohon keputusan ya, bisa berupa implementasinya salah satunya adalah C45, kemudian ada ID tree yaitu ya. Jadi yang sudah merupakan metode klasifikasi tapi bentuknya adalah pohon, sesuai namanya di decision tree, pohon keputusan. Jadi melakukan klasifikasi, kalau implementasinya banyak sekali ya untuk CERT, kemudian decision tree baik yang C45, kemudian ID tree, ini implementasinya atau penerapannya banyak sekali. Kemudian yang terakhir itu adalah ensemble learning. Nah, ensemble learning ini ada random forest, kemudian ada BOS ya. Ini juga implementasinya juga sudah banyak ya kalau kita melihat itu. Nah, kemudian untuk yang unsupervised, untuk yang supervised ini PCA masuk ke unsupervised. Dari principal component analysis, principal component analysis ini yang pertama bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Klasifikasinya jenis yang klasterisasi. Kemudian yang kedua digunakan untuk reduksi dimensi. Misalnya kita menggunakan dimensi data, misalnya untuk kasus big data ya. Big data itu kan ada 3 ciri ya. Kita mengkategorikan data masuk ke dalam big data itu kalau ada 3 ciri yang melekat pada data-data tersebut. Yang pertama adalah dilihat dari value-nya, kapasitasnya sangat besar. Kemudian yang kedua dari velocity-nya, kecepatannya. Kita melihat kecepatan aliran data yang masuk per detik, per menit, per jam. Kemudian yang ketiga adalah varietasnya. Ya. Meskipun sebenarnya ketika kita melihat untuk kondisi saat ini, ciri dari big data itu tidak hanya 3, tapi ada 2 tambahan yang baru. Tetapi kita ketika melihat sudah ada 3 ciri yang ada pada data, maka itu sudah dikategorikan sebagai big data. Nah, di sini klasterisasi itu termasuk Kamin clustering ini berarti kita memecah atau mengelompokkan data berdasarkan apa? Nilai K-nya. K itu adalah nilai integer. Jadi kita akan mempartisi atau memecah, membagi data itu berdasarkan nilai K-nya. Kekurangannya apa? Kalau kita menggunakan Kamin, biasanya kita hanya melakukan pengujian secara trial and error. Kita menguji kalau kita K-nya kita set dengan nilai 1 itu hasilnya seperti apa, apakah signifikan atau tidak dengan label yang sudah kita berikan tadi. Kemudian kalau K-nya itu sama dengan 2 hasilnya bagaimana, K-nya 3 bagaimana, sampai K misalnya yang kita tentukan adalah 10. Nah, dari K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 10, berapa persentase kemiripan data yang ada di dalam data yang kita klasterisasi tadi. Ya. Misalnya kita memiliki 3 jenis data. Ternyata pada saat kita menggunakan K sama dengan 5, 90% dari data itu akan dikategorikan sama, ya, dikategorikan sama, yang nantinya ini akan digunakan untuk pengujian dari hasil 90% ini. Ya, ternyata sama, gitu ya. Artinya apa? Dari K sampai dengan K10 ini nanti nilai akurasinya akan bervariasi. Nilai signifikan K yang dia paling mirip dengan datanya itu nanti yang akan dipilih. Ini kekurangan metode Kamin cluster. Nah, ini untuk yang nearest neighbor, ya. Jadi nearest neighbor untuk kalau datanya seperti ini akan masih mudah ya. Kita misalnya membagi datanya itu ke dalam bentuk linear ya. Kita bagi secara linear, ini akan sudah otomatis memisah ya di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Oke, ini untuk image ke nearest neighbor. Nah, terkadang ada data-data yang masuk ke salah satu ya, misalnya data yang harusnya dikategorikan sebagai lingkaran, ini akan masuk ke dalam jenis data yang dikategorikan sebagai X misalnya.
Nah, ini data-data yang tidak sesuai ini yang nanti akan menyebabkan nilai errornya atau akurasinya itu menjadi berkurang, ya errornya besar gitu ya. Ini untuk linear dan non-linear ya. Untuk linear ini ada beberapa metode seperti linear classifier, kemudian perceptron. Ya, nanti dari metode-metode ini bisa kita coba untuk penelitian, karena penelitian disertasi itu kan juga ini ya, jangkanya relatif lebih lama dibandingkan penelitian untuk yang S1 maupun S2. Nah, untuk penelitian S3, karena metodenya itu banyak sekali, tekniknya banyak sekali, algoritmanya juga banyak, di mana kita bisa mengembangkan algoritmanya, di mana kita bisa mengembangkan metodenya, atau di bagian mana kita bisa mengembangkan tekniknya. Nah, saran saya referensi itu memang sangat diperlukan. Jadi ketika kita akan memulai penelitian, kita membaca terlebih dahulu referensi-referensi yang terkait dengan penelitian kita. Misalnya saya akan menggunakan PCA. Nah, di PCA itu kekurangannya apa? Ini yang harus kita ketahui. Kemudian kelebihannya apa sehingga metode itu akan kita gunakan. Ya. Karena kalau membahas satu persatu ini waktunya juga tidak cukup ya. Karena kita dibatasi dengan masa studi dan juga waktu ya. Ya, intinya kalau penelitian seperti itu ya. Jadi ini salah satu computer vision ya. Visi komputer seperti yang pernah saya jelaskan di materi sebelumnya. Jadi computer vision ini berrelasi dengan image processing, kemudian pattern recognition, dan juga grafika komputer. Jadi 4 bidang itu saling berhubungan. Image processing, pattern recognition, visi komputer atau computer vision, dan juga komputer grafik. Ya, jadi ini sangat berhubungan karena data yang diolah di situ menggunakan data image, data gambar. Kemudian hasil pengolahannya dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk angka. Ya. Jadi ditampilkan dalam bentuk angka, dianalisis, divisualisasi, untuk diterjemahkan dari masukan yang berupa gambar, gambarnya itu kemudian diolah, hasil pengolahannya ini kemudian diklasifikasi, ya, kemudian untuk tujuannya untuk dianalisis. Nah, seperti kita lihat di sini, segmentasi, ya, dengan menggunakan multiple objek yang berbeda-beda. Nah, ketika kita menggunakan segmentasi itu artinya apa? Memecah. Segmentasi itu berasal dari kata segmen. Segmen itu artinya memecah, mempartisi, membagi, atau mengklasifikasi. Artinya sama. Nah, ketika kita melakukan segmentasi pada gambar-gambar ini, kita mempartisinya, memecahnya, berdasarkan apa? Kemiripan piksel. Sehingga nanti kita bisa memberikan label di sini, oh ini adalah gambar kucing, ini adalah gambar dogi, kemudian ini adalah anak kucing. Ya, karena apa? Karena kita mempartisisinya berdasarkan piksel yang mirip. Ya, ini berdasarkan kemiripan pikselnya. Kemudian ini perbandingannya atau perbedaan dari machine learning dan deep learning ya. Jadi machine learning secara praktek ya, kemudian algoritma yang dikembangkan di sini kita lihat. Jadi deep learning itu juga merupakan salah satu sub bidang yang ada di dalam machine learning, yaitu multiple layer yang menggunakan berbagai macam layer ya. Multi itu banyak ya, banyak layer yang digunakan untuk merepresentasikan data pelatihan. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini yang atas itu adalah machine learning, yang bawah ini adalah deep learning-nya. Ya. Termasuk di sini. Deep learning di sini menggunakan multi-layer proses dalam pembelajaran. Ya. Salah satu tujuannya untuk apa? Nah ini ya, jadi ini kan semuanya berhubungan dengan feature. Feature itu apa? Ciri. Ya. Ciri yang ada di low level, mid level, high level. Nah, pengolahan gambar atau image processing itu sebenarnya dibagi 3 level. Low level, mid level, dan high level. Mid level itu pre-processing-nya, pre-processing atau pra-pengolahannya. Pra-pengolahan itu salah satu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui detail, ya, detail dari setiap kontur objek. Nah, kontur objek itu diperoleh dari mana? Dari titik, garis, atau lengkung. Ya, garis itu bisa lurus, bisa bisa minimal itu kan garis lurus ya. Kemudian kontur, lengkungan. Lengkungan ini biasanya tidak beraturan. Jadi di low level proses atau low level feature yang dicari itu adalah pre-prosesnya.
Termasuk ketika kita akan melakukan cropping, kita akan memotong gambar, itu masuknya low level feature. Kemudian ini kira-kira pengolahannya pengolahan apa? Filtering. Ya, jadi yang sebelah kiri ini adalah filtering, yang kanan ini juga filtering. Nah, salah satu metode yang salah satu kekurangan metode filtering ketika kita menggunakan metode filtering, kita membutuhkan sebuah mask. Mask itu apa? Mask itu adalah kernel. Di mana nilai masknya, misalnya saya memiliki ordo untuk masking atau kernelnya itu 3x3. Berarti matriks yang saya buat untuk menjadi kernel di filtering ini adalah 3x3. Nah, jumlah setiap elemen yang ada di dalam matriks tersebut nilainya harus 0. Baik itu filter yang digunakan ada filter average, kemudian filter mean, filter maksimum, Probet, Sobel, Prewitt, isotropik, kemudian turunannya ya termasuk Gaussian, Gaussian of Laplacian ya. Itu juga sama. Jadi ada kekurangan ketika kita menggunakan metode filtering. Ya, ini masuknya di low level feature. Apakah hanya filtering saja? Tidak. Termasuk ini ketika kita tadi melakukan resize. Tadi sudah saya contohkan ketika saya mengcrop gambar, kemudian gambarnya saya zoom. Di situ saya melakukan resize pada sebuah gambar. Ketika gambarnya ini saya zoom, gambarnya menjadi pecah. Artinya apa? Saya mengubah resolusi dari sebuah gambar, yang gambarnya itu awalnya resolusinya tinggi, saya ubah menjadi rendah. Di mid level feature, kita mengambil ciri di pengolahan tingkat menengah, ya, mid level, itu yang terlibat, pengolahannya apa saja? Mulai dari segmentasi, kemudian morfologi, kemudian segmentasi tadi memecah gambar ya, membagi gambar, kemudian morfologi kita mencari bentuk dari sebuah gambar. Jadi bentuknya ini apa gitu ya? Karena di morfologi itu juga ada beberapa teknik seperti skeletonizing, kemudian thickening, thinning dan lain sebagainya. Nah, di high level itu nanti yang akan dilakukan adalah analisis dan juga visualisasi. Kemudian dilakukan training classifier di sini ya. Outputnya itu digunakan sebagai input untuk trainable classifier untuk menghasilkan output sehingga kita sudah bisa mengenali oh outputnya ini adalah objek untuk A, ini untuk objek B, ini untuk objek B, C dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk penggunaannya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini untuk dimensinya, karena ketika kita berhubungan dengan data, terkadang dimensi yang digunakan oleh setiap data itu juga berbeda-beda. Nah, ketika kita akan melakukan pengolahan, tentu saja kita harus mengubah ukuran dimensi kalau dimensi data yang kita gunakan itu tinggi. Karena apa? Ini akan mengakibatkan masalah komputasi, ya, komputasinya menjadi lama. Itu salah satu kekurangannya kenapa kita perlu mengubah misalnya data, gambar, kita rubah, data jenisnya audio kita rubah ke dalam jenis data yang digital. Prosesnya namanya adalah digitalisasi. Jadi digitalisasi itu adalah sebuah proses atau sebuah teknik ya, sebuah proses yang digunakan untuk mengubah data-data dari analog atau continue. Jadi nama lain analog itu adalah continue menjadi data digital atau data diskrit. Ini untuk pengenalannya seperti itu. Nah, ini elemen-elemennya ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung, saya jelaskan secara sekilas bahwa input itu yang sebelah kiri, kemudian output ini untuk yang multi ya. Ini saya tampilkan dulu yang single, oh ada. Nah, kalau yang input, nah kalau membutuhkan hidden di sini, berarti ini sudah yang multi layer. Karena apa? Ada tambahan hidden layer yang menghubungkan antara lapisan input dengan lapisan output. Jadi lapisan input ini yang ditunjukkan di warna biru, kemudian outputnya yang warna hijau, kemudian hidden-nya ini yang warna ungu. Nah, untuk yang single layer ini tanpa adanya hidden. Ya, jadi langsung input dihubungkan ke output melalui sebuah bobot. Bobotnya ini yang ditunjukkan oleh arah panah. Nah, bobotnya ini yang ditunjukkan di sini. W dan B. Jadi itu ada bobot bias dan juga bobot. Nah, bias itu juga sebenarnya bobot. Tapi biasanya bobot bias itu ditentukan dari nilai default 0 atau 1. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi aktivasinya ada 6 ya, ada 6 jenis ya. Ada sigmoid, kemudian ada linear, ada polinomial, nanti bisa dibaca sendiri untuk yang fungsi aktivasinya. Oh, ini masih ada lanjutannya ya.
Ini sekali ini ya. Nah, ini untuk fungsi aktivasinya ya. Mungkin yang sudah pernah mengambil JST sudah tidak asing dengan fungsi aktivasinya ya. Termasuk algoritma yang digunakan, apakah yang gradient descent, ya, ataukah yang menggunakan algoritma yang lain. Backpropagation ini juga salah satu JST juga ya. Jadi kalau backpropagation ini tambahannya dia menggunakan pelatihan secara feed forward dan juga back forward. Jadi feed forward itu dia jaringannya akan dilatih dulu secara maju, kemudian nilai targetnya akan dibandingkan dengan nilai outputnya. Kalau belum sama, maka jaringan itu akan dirambatkan secara balik di sini ya. Forward propagation, forward pass, kemudian dia akan dibalikkan dengan menggunakan backward propagation, propagasi balik, apabila nilai targetnya belum sama dengan nilai outputnya. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga adalah masalah learning rate, kecepatan pembelajaran. Karena apa? Pada saat kita menentukan learning rate tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Karena apa? Pada saat kita menentukan nilai ini, kita menentukannya terlalu kecil atau terlalu besar akan menyebabkan kondisi kestabilan ini akan lama dicapai. Itu salah satu alasan kenapa kita tidak boleh menentukan learning rate terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian untuk contoh-contoh yang lain nanti bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan untuk PPT yang selanjutnya. Ya. Untuk PPT selanjutnya saya tampilkan untuk yang PPT saya 6 ya. Deep learning. Oke, untuk deep learning. Ini salah satu contoh aplikasi dari deep learning ya. Mulai dari Google Translate, kemudian untuk pengenalan ya. Karena sekarang itu Google menjadi salah satu tools yang paling tinggi ya, saya mengatakan paling tinggi peminatnya. Sehingga siapapun yang akan mencari informasi, kalau di Google ini sepertinya langsung ditemukan ya. Mulai dari tugas sekolah, kemudian tugas kuliah, bahkan peneliti-peneliti, termasuk translate-nya saja ini sekarang sudah lengkap gitu ya. Kita mau mentranslate atau mengubah ke bahasa apapun di situ itu sudah ada. Bahkan baik yang audio, ini kan sudah ada ya, Google audionya juga ya. Kemudian yang karakternya, Google Translate juga sudah lengkap. Ini contoh dari implementasi dari deep learning. Nah, kalau yang ini sepertinya spesifik mulai dari image ya, karena memang deep learning itu sangat tergantung dari data ciri ya. Nah, data ciri itu bisa kita ambil kalau kita mengetahui persamaan-persamaan. Misalnya kita memilih untuk metode yang struktural atau metode yang sintaktik atau yang metode statistik seperti yang tadi sudah baru saja saya jelaskan. Untuk yang statistik itu masih dibagi ke dalam dua jenis order 1 atau order 2. Nah, ketika kita akan memilih order 2, kita harus melibatkan matriks keokurensi. Karena matriks keokurensi itu dihitung berdasarkan ketetanggaan antar piksel dan juga sudut ya, sudut dari setiap piksel dengan piksel yang lain sejauh 45 derajat. Nah, ini untuk implementasi klasifikasi dari ciri, ya, klasifikasi dari computer vision, ya. Misalnya digunakan sama seperti tadi ya kasusnya ya. Tadi untuk kucing ini misalnya untuk foto-foto yang lain atau objek. Karena implementasi dari deep learning ini juga banyak ya. Misalnya untuk permasalahan yang deep learning di sini. Nah, di sini. Kenapa kita perlu menggunakan deep learning? Kenapa tidak perlu hanya menggunakan metode-metode yang umum saja? Nah, kita perlu memahami tentang tujuan penelitian kita, ya, dan juga setiap teknik, setiap algoritma itu semuanya ada tujuannya. Jadi ketika kita akan memilih deep learning atau memilih machine learning, tujuannya itu untuk apa? Seperti yang tadi di PPT awal sebelumnya, tujuan dari machine learning itu salah satunya adalah untuk membuat peramalan, mengklasifikasi. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan kenapa menggunakan machine learning? Karena permasalahan yang kita akan selesaikan itu sudah cukup kompleks sehingga dengan menggunakan algoritma yang sederhana itu sudah tidak memungkinkan. Atau bisa tidak diganti dengan metode yang lain, misalnya bukan pembelajaran. Nah, kita melihat kasusnya kembali karena untuk teknik
kecerdasan buatan itu memang ada 4 ya. Kita bisa memilih searching. Kalau misalnya dengan searching ini sudah kita mengimplementasikannya sudah cukup baik dari sisi akurasinya, kemudian dari sisi profitnya, dari optimasinya, kemudian kompleksitasnya, sudah cukup bagus. Saya rasa tidak masalah. Ya. Intinya ketika kita melakukan penelitian, algoritma yang kita pilih, teknik yang kita pilih, model yang kita pilih, atau formula-formula yang nanti akan kita tentukan, itu semuanya kita sendiri yang akan yang ini ya, yang akan menjadi penentunya itu di usernya. Karena apa? Seperti ketika kita akan mengimplementasikan expert system, termasuk ini saja, Google Translate. Google Translate itu kan juga dibuat kan, ada user yang membuat Google Translate. Kenapa? Karena ada orang yang memiliki kekurangan ketika harus menerjemahkan bahasa, sehingga orang membuat Google Translate. Nah, ketika kita melihat sekitar ya, yang ada di sekitar kita bisa menjadikan permasalahan yang ada di sekitar kita itu sebagai sebuah penelitian. Contoh, ketika saya melihat kabut, ya, kabut, ini kan kabut itu kan ketebalannya berbeda-beda. Ketika kabut itu terjadi di jalan raya, atau kemarin sempat ya terjadi kecelakaan beruntun di jalan tol yang disebabkan oleh asap, ya, asap. Nah, kita juga bisa menjadikan penelitian itu, bagaimana membedakan asap, membedakan kabut, ya, sehingga orang yang melihat, termasuk misalnya CCTV, ketika CCTV itu merekam, di situ ada kabut, CCTV ini ditambahkan sebuah program, sebuah software-nya itu dilengkapi dengan algoritma, yang algoritmanya ini langsung bisa mendetek, jadi langsung bisa menghilangkan kabut tersebut di objek-objeknya. Nah, ini bisa seperti itu bisa dijadikan sebagai salah satu ide untuk penelitian. Jadi ketika kita melihat banyak permasalahan, kita bisa menjadikan masalah-masalah itu menjadi ide penelitian untuk penelitian kita sendiri ya, baik itu untuk disertasi, baik nanti untuk penelitian setelah disertasi selesai ya, setelah S3 itu penelitian itu banyak sekali. Termasuk penelitian ketika saya melihat telur saja ya, ini ibu rumah tangga ya. Ketika saya melihat telur itu ternyata jenisnya juga berbeda-beda. Ada telur ayam Arab, telur ayam kampung. Secara visual itu sama, warnanya putih. Telur omega, telur leghorn, ini secara visual sama, warnanya coklat. Tetapi kandungannya itu berbeda-beda. Sehingga ketika orang melakukan kecurangan ya, terutama penjual ini melakukan kecurangan, karena pembeli itu biasanya membeli karena apa? Oh ini warnanya sama, oh ini mungkin kategorinya adalah ayam kampung, ternyata bukan ayam kampung, tetapi ayam leghorn. Saya membeli telur ayam omega, tulisannya omega, ternyata itu ayam leghorn. Orang bisa melihat perbedaannya dari mana? Ketika cangkangnya itu dipecah. Nah, sehingga bisa dikembangkan penelitian-penelitian bagaimana mendeteksi ya jenis telur itu, ya termasuk daging tadi. Daging itu kan secara kasat mata, daging sapi dengan daging babi itu kan hampir sama. Sehingga saya menawarkan penelitian ke mahasiswa untuk membedakan jenis-jenis daging tersebut antara daging sapi, daging babi, kemudian daging kambing ya, kemudian jenis-jenis untuk hewan-hewan yang dagingnya itu mirip. Karena apa? Itu sangat membantu ketika itu sudah bisa diimplementasikan, dijadikan sebuah produk, apalagi kalau implementasinya itu bisa mobile, sehingga bisa dijadikan aplikasi ketika kita berada di supermarket, kemudian kita bisa melihat, oh ini yang daging kambing mana, yang daging sapi mana, kita hanya dengan melihat aplikasinya saja, yang sudah diinstal, kita sudah bisa membedakan, oh ini yang telur ayam omega, ini daging sapi, gitu ya, seperti itu. Nah itu bisa dijadikan ide-ide untuk penelitian. Ini tahu-tahu sudah jam hampir setengah 12 ya, saya belum absen, sebenarnya saya absenkan dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai lupa, mohon maaf ya. Boleh tanya Bu Oki? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Oki. Kalau kita akan memecahkan suatu persoalan dengan menggabungkan dua teknik sekaligus, yaitu klasifikasi dan clustering, mana yang lebih efektif Bu Oki? Kita klasifikasi dulu, kemudian setiap kelas baru kita clustering, ataukah kita clustering dulu baru setiap cluster kita klasifikasi? Terima kasih Bu Oki. Kalau bisa malah jangan dua-duanya Pak. Jangan Kalau bisa jangan dua-duanya. Ya, jangan dua-duanya. Kenapa? Karena pertama ya, ketika kita memiliki data itu kan malah kita pecah dulu ya, kita bagi, kita klasifikasi jenisnya. Data yang kita miliki ini masuk ke jenis data apa? Sebentar ya Pak, saya tak sambil
absen dulu ya sebentar, saya takutnya lupa. Ya, ya, Nanti Bu. kalau sudah lewat jamnya saya nggak bisa absen malah. Sebentar. Ini karena iklannya banyak sekali nih di SSU, jadi harus ngeklik OK itu berkali-kali. Saya tidak tahu ya di mahasiswa ini sama atau tidak ini iklannya. Kalau yang di dosen ini iklannya banyak sekali nih. Klik jangan tampilkan lagi. Ah, ya. Sebentar ya Bu ya, ini saya absen dulu sebentar. Ini sudah setengah 12, takutnya nanti kalau lewat dari jam mengajar, saya sudah tidak bisa mengabsenkan mahasiswa. Nanti malah dikira saya kosong. Bentar ya. Untuk yang kelas kerjasama kemarin sudah saya absenkan ya. Untuk pekan depan kita online lagi aja ya. Kita online Ya, lagi Bu. aja, jadi nanti bareng untuk kelas yang Rabu dan Kamis. Ya, sudah. Ya, jadi kenapa kita tidak perlu menggunakan dua metode secara sekaligus, sama-sama digunakan untuk yang satu klasifikasi, yang satu digunakan untuk clustering begitu ya. Karena ketika kita memiliki data, kita kan mengklasifikasi data itu berdasarkan ukurannya. Kita klasifikasi dulu. Seperti yang di pertemuan matrikulasi kalau tidak salah ya, saya pernah menunjukkan big data yang diimplementasikan di Indonesian Navy, yang di situ diperoleh dari berbagai sumber. Ya, yang implementasinya ada beberapa AIS. Ya, di AIS itu outputnya juga berbeda-beda. Salah satunya digunakan untuk menampilkan, memvisualisasikan data rekrut pegawai yang ada di Indonesian Navy. Dan tujuan lainnya digunakan untuk melihat apakah ada kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Jadi ketika kita memiliki data, itu kan datanya kita pisahkan dulu. Kita pisahkan berdasarkan jenisnya. Nah, ketika kita akan membangun sebuah model atau kita akan membuat sebuah metode, mengembangkan sebuah metode, data-data yang ada ini, jadi begini Pak, ini saya urutkan saja ya. Ketika kita akan melakukan penelitian, itu kan pasti diawali dari masalah. Masalahnya itu kita list dulu. Ada berapa masalah yang nanti akan kita selesaikan. Misalnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 masalah ini kita kerucutkan lagi. Kita sempitkan lagi dari 4 masalah tadi. Karena apa? Penelitian S3 ini kan dibatasi waktu kan. Nah, dibatasi waktu, kalau misalnya semuanya dilakukan, waktu 3 tahun itu tidak akan cukup. Sehingga masalah ini kita, yang tadi sudah kita list, mana yang akan kita prioritaskan. Misalnya dari 4 tadi, kita memprioritaskan hanya 2 saja. Selama itu sudah cukup, silakan 2 ini bisa dijadikan sebagai masalah utama, yang itu akan dituliskan di dalam latar belakang masalah. Nah, ketika sudah ada latar belakang masalah, pasti judul itu juga otomatis akan bisa kita buat. Ya. Jadi kalau saya melakukan penelitian, saya awal itu bukan dari judul, tapi dari saya menemukan masalah, kemudian masalahnya ini saya list, kemudian saya mencari kira-kira metode atau algoritma apa yang tepat, atau framework apa yang cepat digunakan, baru saya membuat judulnya dari metode yang saya gunakan itu. Jadi bukan dari judul kemudian saya membreakdown atau menjelaskan permasalahannya, tapi dari permasalahannya yang ada itu, kemudian metodenya dari beberapa referensi yang sudah saya baca, kemudian mengerucut ke 1 atau 2 metode. Nah, 1 atau 2 metode ini kita gunakan sebagai judul. Dan untuk tools, ya misalnya nanti kita penelitiannya menggunakan tools atau program atau software, jangan dimasukkan di dalam judul penelitian. Ini saran saya. Kenapa? Karena di dalam penelitian bisa saja nanti pada saat kita sudah melakukan penelitian, misalnya di penelitian awal kita menggunakan program A, ya, misalnya menggunakan Python misalnya. Nanti setelah 1-2 bulan kita melakukan penelitian, ada program yang lebih baru yang itu langsung diimplementasikan, bisa langsung digunakan. Kita akan mengganti otomatis. Karena apa? Kita pasti pengen mencari yang lebih cepat. Ya kan? Ini yang terkait dengan tools. Sehingga apa? Saran saya jangan memasukkan program atau tools atau software itu di dalam judul. Termasuk kasus. Misalnya saya memiliki kasus. Kalau kasusnya ini bisa
saya tuliskan secara umum di judul, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, jangan memasukkan case itu sebagai judul. Kita masukkan di dalam batasan masalah, tidak masalah. Ya, atau di dalam latar belakang, atau di dasar teori, atau di bab 3, penelitian. Yang di penelitian bab 3 itu kan kita menjelaskan mulai dari datanya itu kita memperoleh dari mana, ekstensinya apa, jumlahnya berapa, kemudian nanti pengolahan datanya bagaimana, langkah metode penelitiannya itu bagaimana. Nah, itu yang kita jelaskan di bab 3. Kalau untuk bab 3 itu kan proposal penelitian sampai ujian kompre itu kan baru sampai bab 3 ya. Artinya nanti setelah ujian kompre ternyata kita harus merubah judul. Kita tidak sampai merubah topik ya, temanya. Jadi masih seputar tema itu. Kalau misalnya nanti datanya diubah yang awalnya untuk seperti yang pernah saya jelaskan ya, dulu awal penelitian disertasi saya itu ingin untuk membantu deteksi dini. Ternyata setelah saya melakukan penelitian riset awal, tidak memungkinkan karena justru pihak rumah sakitnya yang tidak mau diajak kerjasama. Mereka sangat tidak mengizinkan dari pihak luar itu melakukan penelitian di instalasi kanker kulit misalnya. Sehingga saya tidak bisa memperoleh datanya itu untuk data-data lanjut. Nah, ketika ini terjadi, kita tetap harus melanjutkan riset. Jangan sampai diganti, karena kalau diganti kita harus mulai lagi dari awal. Ini akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi saran saya ketika kita mengganti judul ya, mengganti judul itu tidak sampai mengganti topik atau tema. Kalau hanya mengganti data yang harusnya kita menggunakan data A, kita total ganti B, saya rasa itu tidak masalah. Tapi kita tidak mengganti tema. Ya, karena kalau mengganti tema itu sama dengan mengganti total dari itu sama saja kita membuat 2 proposal gitu ya. Kalau waktunya masih memungkinkan tidak masalah, tapi kalau kita dibatasi pada kita harus menyelesaikan dalam waktu 3 tahun, ya kalau misalnya lebih ya 3,5 tahun lah, jangan lebih dari itu, gitu ya. Nah itu saran saya seperti tadi. Jadi kalau bisa kita membaca referensi dulu, referensi yang memberikan presisi paling tinggi, akurasi paling tinggi, pengukuran paling tinggi, yang hasilnya bagus, itu menggunakan apa? Apakah klasifikasi atau klasterisasi? Karena klasterisasi itu kekurangannya banyak, sehingga saya cenderung ke klasifikasi. Karena apa? Klasifikasi sudah ada label. Tapi ketika kita berhadapan dengan data yang sifatnya random, kemudian data-data apakah itu yang terstruktur atau yang tidak terstruktur, nah kita memang harus memperhatikan ke semua jenis data itu. Itu tidak ada pilihan ketika kita harus menggunakan metode yang klasterisasi. Tapi kalau kita masih bisa memilih yang klasifikasi, kita pilih saja yang klasifikasi selama memberikan nilai akurasi yang lebih tinggi. Nah ini kemarin juga ada penelitian yang mahasiswa S3 ya setelah ujian kompre, kemudian kan harus ada publikasi ya untuk mahasiswa S3. Di hasil publikasinya itu, terutama hasil publikasi itu harus terlihat jelas pada saat mempublish paper. Di paper itu harus ada result. Nah, di bagian result itu juga harus ada comparison result. Comparison result bisa ditunjukkan dari hasil referensi-referensi yang sudah disitasi di dalam paper dengan penelitian yang ada di dalam paper yang kita gunakan. Itu akan terlihat. Nah, nanti cara menunjukkannya bagaimana? Kita tambahkan sitasi. Misalnya hasil penelitian kita memiliki akurasi sekitar 97%. Dari penelitian orang lain dengan menggunakan metode yang berbeda untuk kasus yang sama, ternyata akurasinya berbeda-beda. Ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 70%, kemudian ada yang 85%. Nah, kita tambahkan sitasi 1, 2, 3. Nah, itu untuk comparison result, untuk menunjukkan ke pembaca, ya, terutama ke reviewer, karena paper itu akan direview oleh reviewer, bahwa di situ sudah ada comparison result. Nah, kita juga bisa menambahkan nanti dalam bentuk visual, misalnya grafik, ya. Tidak hanya sekedar pengukuran akurasi atau presisi, ya, atau validasi dari hasil pengujian pelatihan, tetapi kita menambahkan untuk misalnya kita tambahkan untuk pengukuran yang lain, ternyata ada visualisasi grafiknya, bahwa grafiknya ini ternyata di grafiknya kita itu ternyata outliners sedikit ya, outlier data yang tidak diinginkan itu ternyata sedikit. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah juga ketika kita melakukan penelitian. Ya, gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Untuk pekan depan, saya harapkan ada yang menampilkan satu
1 atau 2 mahasiswa ya yang menampilkan tugasnya, tugas yang kemarin saya berikan. Nah, nanti dipresentasikan, kita sharing saja karena tujuannya itu untuk memudahkan dalam membuat proposal ya. Salah satunya dari citasi yang digunakan sebagai pendukung untuk proposal. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Sudah cukup? Kalau sudah cukup saya akhiri untuk Bu pertemuan Oki, hari ini. Ya. Suaranya enggak terdengar, Pak. Suaranya Pak Saiful nggak dengar. halo, apakah bisa didengar? Ya, Oh, ya, sudah. Bu Oki, ini Nah, supaya mau konfirmasi untuk tugasnya saja Ibu, mau konfirmasi supaya yang nanti yang lainnya juga sama untuk tugasnya. Jadi ini mau yang pertama kemarin tugasnya kan diminta untuk mencari satu paper Ibu Nje. Satu paper jurnal bereputasi, kemudian diterjemahkan, dibuat dalam bentuk slide Nje, yang berisi judul, abstrak, metode penelitian yang dilakukan, implementasi dan kesimpulan. Gitu Ibu Nje. Sama yang kedua ini adalah mencari satu algoritma learning Bu, dari bebas, boleh machine learning, deep learning, kemudian direlasikan dalam satu kasus. Gitu Ibu Nje. yang tugas 1 ada yang belum mengerjakan? Yang tugas pertama? Ada yang belum mengerjakan? Kalau ada yang belum mengerjakan, nggak apa-apa, saya hanya menanyakan saja. Ada yang belum mengerjakan? Sudah semua? Sudah mengerjakan semua? Sudah mengerjakan, Sudah. tapi ada kemungkinan ganti ide lagi, Bu. Masih bingung. Kenapa? Karena Jadi dapat mata tiap kuliah ini, terus Hah? ada masukan ini, oh harus seperti ini gitu. Oh, gitu. Ya, ya mungkin saya mau memberikan sedikit saran ya. Saya tuh kadang kalau kuliah materinya itu tidak fokus di satu topik saja, karena kan saya melihat dari berbagai sisi ya, berbagai bidang. Jadi ketika kita memiliki masalah ya, ketika kita memiliki masalah kan kita harus menyelesaikan masalah. Disertasi itu kan terkait dengan masalah ya, masalah yang kita miliki yang harus kita selesaikan. Kita harus memilih metodenya, nanti kira-kira apa yang menjadi originalitas atau novelty dari penelitian kita, terutama untuk yang S3, karena S3 itu penekanannya di novelty, itu sangat tinggi, berbeda dengan penelitian yang S2, sekedar kita menghibrid metode, menghibrid model, atau mengembangkan framework, itu sudah cukup. Tapi untuk yang S3 itu lebih dari itu. Ya. Kalau bisa malah jangan diubah, ditambah saja. Ini saran saya ya, jangan diubah tapi ditambah. Karena semakin banyak kita mendapatkan masukan, itu bisa kita coba sebenarnya di dalam penelitian kita, kemudian kita nantinya akan bisa menyimpulkan. Ya, seperti saya dulu ketika melakukan riset, saya mencoba dari berbagai metode. Dari penelitian S1 itu belum tampak. Ketika saya melakukan penelitian di tesis, itu sudah mulai tampak. Ternyata metode yang saya pelajari ketika saya mengambil teorinya, itu akan terbukti ketika saya melakukan penelitian. Terlebih lagi ketika saya mengambil disertasi. Ternyata di disertasi, penelitian S3 itu kan mayoritas semuanya dilepas ya, mandiri ya. 80% penelitiannya itu mandiri. Jadi di situ benar-benar waktunya itu akan dimanfaatkan untuk riset ya. Jadi kita gunakan, saya menggunakan waktu itu berbagai tool, mulai dari Java, Delphi, MATLAB ya. Kemudian sampai akhirnya saya membuat installernya ya. Yang tujuannya itu untuk memudahkan ketika saya melihat banyak software yang harus diinstal dengan menggunakan software tertentu dan itu harus berbayar. Nah, bagaimana caranya ketika kita masih bisa menggunakan software tanpa harus menginstal software pendukungnya. Nah, itu salah satu tujuannya dulu ketika saya melakukan disertasi. Ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di Kamis depan ya. Untuk Kamis depan nanti jadwalnya masih sama online. Untuk yang Rabu dan Kamis saya kira harus digabung karena Rabu itu saya mengajar jam 1 itu untuk S2 MSI dan jadwalnya sama persis ya, jam 13 hari Rabu. Jadi saya kalau menggeser juga bingung, mahasiswanya juga bingung karena kita sama-sama jadwalnya juga full ya.
Jadi saya kira masih memungkinkan untuk di hari Kamis jam 10 ya, insya Allah ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah join di perkuliahan siang hari ini. Bu Oki, Semoga satu pertanyaan Bu Oki. oh ya, silakan Pak. Ya, Eh, silakan. Kalau misalkan Bu Oki di luar perkuliahan ini ada satu pertanyaan yang disampaikan secara japri apa boleh Bu Oki? Di luar perkuliahan? Ya, kalau saya pas nemu masalah itu saat Boleh, tapi yang penting jam kerja saja, Pak. Saya kalau di luar jam kerja itu, karena saya itu agenda saya itu dari Senin sampai Jumat itu sudah full. Belum lagi ditambah saya masih menjadi pengelola prodi ya. Ini mau akreditasi, jadi saya ngisi full materi itu saya padatkan selama saya masih bisa mengajar, saya mengajar. Tapi nanti pada saat sudah keluar jadwal untuk visitasi, nah, di situ saya juga harus fokus menyiapkan untuk visitasinya MSI, karena ya harus bisa mempertahankan minimal ya, kalau misalnya ya apapun hasilnya, yang penting itu kan kita berusaha dulu ya, sama seperti saya dulu S3 hanya bisanya berusaha, kemudian berdoa, kemudian setelah itu tawakal, mau lulus berapa tahun sudah saya serahkan saja, yang penting ketika pembimbing sudah ACC saya maju gitu, itu prinsip saya dulu waktu S3. Dan memang kalau S3 itu saya merasakan ya, banyak yang akhirnya ya berbagai macam lah, itu semua tergantung pada kita. Kalau saya silahkan, yang penting nanti sesuai jam kerja. Kalau sesuai jam kerja, insya Allah akan saya berikan balasan ya sesuai jam kerja. Dan saya juga begini, terkadang kalau misalnya ada WA, tidak langsung saya respon, karena tergantung kalau misalnya saya pas mengajar seperti ini kan ada WA masuk juga tidak langsung saya respon. Belum lagi mahasiswa yang bimbingan ya, mahasiswa bimbingan itu terkadang juga misalnya sudah ngirim draft hari ini, terkadang juga belum bisa langsung saya berikan komen reviewnya hari ini. Kalau pas saya luang ya bisa langsung saya review, tapi kalau tidak biasanya saya prioritaskan mana yang harus saya selesaikan untuk pekerjaan saya terlebih dahulu. Kalau misalnya masih memungkinkan besok, ya besok saya berikan balasan. Kalau tidak, biasanya lusa. Tapi saya jarang sampai 1 minggu itu belum pernah ya. Insya Allah belum pernah sampai 1 pekan. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih Bu Oki. Ya, semoga bisa membantu. Saya harapannya juga masih bisa membantu. Itu saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah join di perkuliahan siang hari ini. Harapannya bisa banyak manfaat yang bisa saya berikan dari sharing yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga berharap semoga semuanya dimudahkan untuk menyelesaikan disertasinya tepat waktu. Amin ya. Amin. Dan semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.